Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena istirahat sudah cukup, kita masuk kepada sesi kedua terkait dengan permasalahan pendidikan Islam di Madrasah Insan Cendekia, Madrasah Aliyah Insan Cendekia, dan Sekolah Islam Terpadu. Dua lembaga ini merupakan lembaga baru di dunia pendidikan Islam, dan tentu permasalahan-permasalahannya pasti ada dan mungkin bahkan banyak karena dinamika pendidikan itu sendiri. Pemakalahnya Pak Zal tadi. Oke, Pak Zal. Iya, siap Pak. Oke. Jadi sinyal putih Pak. Mudah-mudahan jangan sampai putih ya. Siap. Kemudian moderatornya siapa? Siapa moderatornya? Pak. Ketua. Pak. Langsung. Ya Pak Rifki. Pak Ferry, enggak ada. Pak Ferry. Pak Ferry. Mana Pak Ferry? Baiklah, baiklah. Oke. Dipersilakan dimulai Pak Ferry. Terima kasih. Langsung saja Pak ya. Untuk sementara saya monitor saja ya. Silakan Pak, Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah wa syukurillah. Tentunya saya mengajak kembali kepada Bapak Ibu semua, terutama Pak Prof, pemakalah, dan juga nanti Nutulen, kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya, dan juga tidak lupa pula kita untuk senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya di yaumil hisab nanti. Bila Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada pemakalah untuk mempresentasikan makalahnya. Baiklah, terima kasih Pak Ferry. Bisa dengar saya Pak Ferry? Ya, halo? Jelas. Jelas. Baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Tadi karena terganggu, kita ulang kembali penampilan makalah yang berjudul adalah permasalahan pendidikan Islam di Madrasah Islam Cendekia atau Manik dan Sekolah Islam Terpadu atau SIT, serta solusinya dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Terima kasih kawan-kawan semua, dan yang kita hormati Bapak Prof, Bapak Profesor Dr. Haji Zumuki MMA selaku pengampu makalah kita pada kesempatan ini. Bapak Prof dan teman yang kami hormati, pertama kita lihat bagaimana latar belakang keberadaan Madrasah Insan Cendekia dan Sekolah Islam Terpadu. Hal ini kita awali dengan pendapat dari Benar bahwa di era global itu ditandai dengan dunia tanpa batas atau borderless world. Kemajuan pengetahuan dan teknologi aplikasinya di dalam kehidupan manusia. Nah, kesadaran terhadap hak dan kewajiban hak asasi manusia atau human right and obligation, dan kerjasama serta kompetisi antar bangsa. Nah, di sana muncullah model lembaga pendidikan yang ada di Indonesia itu kita tahu sebelumnya ada namanya pesantren, ada namanya madrasah, dan ada namanya sekolah. Nah, pesantren di mana dengan ciri khas yang kondisionalnya adalah tradisional, dengan ciri khas dalamnya ada masjid, ada kiai, ada santri, dan di mana diberikan ada pelajaran kitab kuning. Inilah bentuk ciri khasnya. Di mana tujuan pesantren adalah untuk menghasilkan para ilmu agama. Kemudian kalau di sistem pendidikan madrasah, di sana diperkenalkan untuk menjembatani kesenjangan antara pesantren dan sekolah yang pada akhirnya melahirkan dualisme dalam sistem pendidikan nasional. Nah, sekolah merupakan lembaga pendidikan di Indonesia warisan Belanda yang mengajarkan ilmu-ilmu umum, yaitu ilmu alam, ilmu sosial, dan humaniora. Nah, kemudian dari kondisi dua itu maka dibangunlah namanya Madrasah Islam Negeri Insan Cendekia. Kembangkan pertama tujuannya adalah untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter Islami, berwawasan keindonesiaan, kebangsaan internasional, dan kemanusiaan, serta menghasilkan lulusan yang menguasai dasar ilmu pengetahuan keislaman, sains, teknologi,
ilmu sosial dan seni budaya untuk meraih prestasi baik itu di tingkat nasional maupun internasional. Nah, yang ketiga diharapkan bagaimana tamatan dari IC itu bisa berkarakter, mampu melakukan perubahan yang didasari oleh prinsip-prinsip rahmatan Islam rahmatan lil alamin. Nah, sisi lain sekolah Islam terpadu juga dikategorikan sebagai lembaga industri mulia atau nabrak industri karena mengemban misi ganda. Di samping dia adalah profit, juga ada sosial. Nah, misi profitnya itu bagaimana mencapai keuntungan untuk dapat dicapai ketika efisiensi dan efektivitas dana bisa tercapai, sehingga wajar kadang ada community dengan masyarakat namanya SIT itu sekolah iuran tinggi dan seterusnya. Nah, sehingga pemasukan income lebih besar dari biaya personal. Sedangkan misi sosialnya adalah tujuannya untuk mewariskan dan internalisasikan nilai-nilai luhur dalam pendidikan itu sendiri. Nah, wacana paduan antara sains dan Islam ini meningkat seiring dengan sejalan tumbuh suburnya ideologi Islam yang sangat asertif dalam mencoba mengimplementasikan berbagai visi dan misi Islam dalam pendidikan, baik dalam sosial, ekonomi maupun politik. Nah, hal inilah yang tidak mengherankan ketika para pendiri sekolah-sekolah Islam terpadu secara umum memiliki semangat yang tinggi untuk meniru dan mengulang kembali zaman keemasan Islam yang dianggap lebih murni, ideal, dan yang dimana pada waktu adalah harus didasarkan. Nah, jadi ini dasar perkembangannya. Kemudian kalau pada makalah ini akan kita coba paparkan pengertian dan keadaan MAN-IC, kemudian sejarah, reintegrasi keilmuannya, kemudian ideologi pendidikannya, kemudian karakteristik, desain, pembelajaran, kemudian konsep-konsep pendidikan MAN-IC dan sekolah Islam terpadu, serta bagaimana kondisi realnya dengan perspektif pendidikan Islam. Tujuannya adalah bagaimana kita mengetahui lebih dalam dan keberadaan MAN-IC dan sekolah Islam terpadu, mengetahui secara sosial munculnya MAN-IC dan sekolah Islam terpadu, kemudian mengetahui reintegrasi keilmuan kepada kedua lembaga tersebut, kemudian bagaimana mengetahui ideologi pendidikan yang ada pada MAN-IC dan SIP. Kemudian di samping itu juga kita akan memaparkan bagaimana karakteristik desain pembelajaran yang ada pada MAN-IC dan sekolah Islam terpadu, sehingga kita tahu bagaimana penerapan konsep pendidikan pada MAN-IC itu sendiri dan sekolah Islam terpadu, sehingga lahirlah analisis secara sosial munculnya Madrasah Aliyah Negeri Ihsan Cendekia dan sekolah Islam terpadu dalam perspektif pendidikan Islam. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pembentukan MAN Ihsan Cendekia itu berawal dari kebutuhan sebenarnya. Sumber daya manusia memiliki kualitas tinggi akan ilmu pengetahuan maupun teknologi dan sejalan ini dengan keimanan maupun ketakwaan. Nah, di sanalah berangkatnya Profesor Dr. B.J. Habibie menginisiasi melalui BPPT, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, membentuk STEP, Science and Technology Equity Program. Tujuannya adalah bagaimana menyetarakan antara ilmu pengetahuan dan teknologi untuk sekolah di lingkungan pesantren. Kemudian Madrasah Aliyah Ihsan Cendekia ini merupakan salah satu tipe atau prototipe madrasah unggulan berbasis asrama di Indonesia. MAN Ihsan Cendekia memiliki visi mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dalam bidang keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menguasai pengetahuan dan teknologi atau ITEK. Nah, sehingga diharapkan siswa itu mempunyai wawasan keislaman yang mumpuni dan wawasan kebangsaan yang baik, serta mampu mengaktualisasinya dalam berbagai kehidupan, baik itu dalam kehidupan masyarakat, berbangsa maupun bernegara. Nah, keberadaan MAN Ihsan Cendekia itu juga diharapkan berfungsi sebagai magnet school, sebagai bentuk memberi inspirasi bagi madrasah-madrasah lain di sekitarnya. Pada awalnya hanya ada 2 MAN Ihsan Cendekia di Indonesia, yaitu MAN Ihsan Cendekia di Serpong dan MAN Ihsan Cendekia di Gorontalo. Nah, karena perkembangannya itu memberikan nuansa bagus kepada lembaga pendidikan agama, maka pada tahun 2012 Kementerian Agama menegrikan MAN Ihsan Cendekia Jambi. Kemudian pada tahun 2015 Kementerian Agama telah mendesiminasi prototipe penyelenggaraan pendidikan Madrasah Ihsan Cendekia, sehingga saat ini telah terdapat 20 lokasi MAN Ihsan Cendekia di Indonesia, termasuk di Sumatera Barat yang berada di Padang Pariaman. Nah, pada hakikatnya sekolah
Islam terpadu itu adalah sekolah yang mengimplementasikan konsep pendidikan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Dalam aplikasinya, sekolah Islam terpadu diartikan sebagai sekolah yang menerapkan pendekatan penyelenggaraan dengan memadukan pendidikan umum dan pendidikan agama menjadi suatu jalinan kurikulum. Nah, sekolah Islam terpadu menekankan keterpaduan dalam metode pembelajaran sehingga dapat mengoptimalisasikan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Sehingga sekolah Islam terpadu itu lebih nampak keterpadunya dalam bidang akliyah, ruhiyah, dan jasadiyah. Sehingga penyelenggaraannya itu melibatkan partisipasi aktif, baik itu lingkungan belajar sendiri, sekolah, maupun rumah, serta masyarakat sekitar. Nah, sekolah Islam terpadu adalah sebagai bentuk alternatif solusi dari keresahan yang dirasakan oleh masyarakat muslim yang menginginkan adanya sebuah institusi pendidikan Islam yang berkomitmen mengamalkan nilai-nilai Islam dalam sistemnya dan bertujuan agar siswa mempunyai kompetensi seimbang antara kauniyah dan kauliyah, antara fikriyah dan ruhiyah dan jasadiyah, sehingga mampu melahirkan generasi muda muslim yang berilmu, berwawasan luas, dan bermanfaat bagi umat Islam. Dengan tujuannya adalah bagaimana siswa memiliki kecerdasan beramal, bekerja yang ihsan, intelektual, intelijensi quotient, kecerdasan emosional atau emotional quotient, dan kecerdasan spiritual quotient yang tinggi sehingga kemampuan beramal kerjanya lebih baik. Gitu kan. Kemudian secara sosial munculnya kedua lembaga ini adalah bahwasanya Islam itu merupakan mempunyai tradisi dikotomi lebih dari 1000 tahun yang silam. Tetapi dikotomi tersebut tidak menimbulkan terlalu banyak problem dalam sistem pendidikan Islam. Sehingga sistem pendidikan sekuler Barat diperkenalkan ke dunia Islam melalui imperialisme. Nah, hal inilah yang terjadi karena sekalipun dikotomi antara ilmu agama dan ilmu non-agama telah dikenal dalam karya-karya klasik seperti yang tulis dalam Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun, mereka tidak mengingkari tetapi mengakui validasi status ilmiah masing-masing kelompok keilmuan tersebut. Nah, pihak kaum tradisional menganggap bahwa ilmu-ilmu umum itu adalah sebagiannya bid'ah dan haram dipelajari karena berasal dari orang-orang kafir. Sementara pendukung ilmu umum menganggap ilmu umum sebagai pseudo ilmiah atau hanya sebagai mitologi yang tidak akan sampai pada tingkat ilmiah karena tidak berbicara tentang fakta tetapi tentang makna yang tidak bersifat empiris. Pada saat inilah justru dikotomi seperti inilah yang terjadi dan telah menimbulkan berbagai problem yang akut dalam sistem pendidikan Islam. Nah, model yang pertama adalah sekolah yang dikenal dengan sekolah umum seperti SD, SMP, SMU. Model kedua itu sekolah-sekolah yang dikenal dengan sekolah agama seperti MI, MTS, MA. Dan model yang kedua inilah yang dalam sistem pendidikan nasional merupakan wujud dari lembaga pendidikan Islam. Nah, di sekolah agama kita lihat komposisinya dari awal adalah kurikulum 30% pendidikan agama, sedangkan 70% adalah mata pelajaran umum. Pendidikan Islam tidak mengenal adanya dikotomi antara ilmu pengetahuan umum dengan agama karena keduanya sama-sama sebagai ayat Tuhan. Nah, Safi Ma'rif pernah mengatakan pendidikan Islam itu sekarang menganut sistem pendidikan warisan abad pertengahan bagian akhir. Ciri utamanya adalah warisan tersebut adalah adanya pemisahan secara jelas antara ilmu pengetahuan yang terklasifikasikan dengan agama dan umum. Sedangkan kedudukan pendidikan Islam sebagai subsistem pendidikan nasional merupakan sisi lain yang bersumber dari sistem penyelenggaraan negara yang sesungguhnya, yang juga sebagai modifikasi yang tidak sempurna atas warisan sejarah masa lalu tentang pendidikan modern yang kita anut. Nah, kalau kita lihat bagaimana interaksi keilmuan pada MAN-IC maupun pada sekolah Islam terpadu. Kalau pada madrasah, salah satunya kita lihat adalah memiliki perjalanan sejarah tersendiri yang tumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan penyebaran Islam. Bukanlah suatu kebetulan jika ada 5 ayat pertama yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW dalam surat Al-Alaq dimulai dengan perintah membaca, itu Iqra. Nah, di samping itu pesan-pesan Al-Quran dapat dihubungkan dengan pendidikan, juga dapat dijumpai dalam berbagai ayat dan surat yang aneka ungkapan pernyataan baik itu berupa kisah dan lain sebagainya.
Nah, lebih khusus lagi kata ilmu dan definisinya digunakan paling dominan dalam Al-Quran untuk menunjukkan perhatian Islam yang luar biasa terhadap pendidikan. Kemudian masa permulaan penyiaran Islam sudah nampak bahwasanya pendidikan itu adalah sebagai media. Nabi Muhammad sendiri menggunakan pendekatan pendidikan bukan pemaksaan untuk mengajarkan agama Islam pada lembaga khusus di Darul Arqam, seperti misalnya perhatian Nabi Muhammad SAW terhadap pendidikan terlihat ketika memutuskan pembebasan tahanan perang non-Muslim dengan syarat yang bersangkutan lebih dahulu mengajarkan tulis baca kepada orang-orang Muslim yang buta huruf. Kemudian kehadiran madrasah di Indonesia itu sebagai pendidikan Islam setidaknya ada beberapa hal yang melatar belakangi. Yang pertama sebagai manifestasi dan realisasi pembaharuan sistem pendidikan Islam di Indonesia. Yang kedua merupakan suatu usaha yang penyempurnaan terhadap sistem pesantren ke arah suatu sistem pendidikan yang memungkinkan lulusannya memperoleh kesempatan yang sama dengan madrasah umum. Yang ketiga itu adalah sebagai bentuk realisasi sikap mental golongan umat Islam, khususnya santri yang terpaku pada pendidikan Barat, sebagaimana sistem pendidikan mereka. Yang terakhir adalah bagaimana sebagai jembatan antara pendidikan tradisional dengan pendidikan modern. Nah, inilah kehadiran madrasah. Kemudian madrasah di Indonesia memiliki karakteristik atau keunikan. Pertama itu jumlahnya terbesar madrasah adalah milik swasta. Yang kedua, lokasi madrasah itu banyaknya berada di pinggiran, pedesaan, dan daerah terpencil. Keadaan inilah sesuai dengan akar sejarah madrasah yang lahir dan terinisiasi dari masyarakat sebagai tempat ketidakmampuan mereka mengirimkan anak-anaknya ke sekolah yang jauh letaknya dan terkadang mahal bayarannya. Selain itu karena faktor ekonomi yang mengharuskan anak-anak mereka membantu orang tua mencari nafkah dan madrasah memberi alternatif masuk sore. Ketiga adalah keunikan yang lain adalah adanya rekaman masyarakat madrasah baik dari jenis pendidikan, penyebaran maupun ke kualitasnya. Yang keempat, karakteristik lain yang ada pada madrasah itu adalah kurikulum agama lebih banyak dibanding dengan pelajaran di sekolah umum. Nah, reorientasi kepada Manice agar lebih tanggap terhadap perubahan dan akumulatif tantangan zaman, maka ada hal yang menyangkut sistem penyelenggaraan atau government, manajemen, tenaga pendidik, kurikulum peserta didik, serta pembelajaran. Nah, di samping itu Manice juga perlu dipersiapkan sebagai agar diaplikasikan di daerah lain untuk mendorong munculnya keunggulan lokal yang khas. Nah, atas dasar dua kepentingan itulah maka metode rapid assessment telah dilakukan, sehingga rapid assessment itu penyelenggara pelaksanaan Manice telah dilakukan. Tujuannya adalah untuk memberikan bahan dan bagaimana pengembangan model-model madrasah aliyah negeri Cendekia yang lebih ideal. Nah, begitu juga pada sekolah Islam terpadu, mereka termasuk salah satu pendatang baru dalam kancah pendidikan Indonesia, sehingga mereka menjadi pilihan yang fleksibel terhadap kurikulum yang diterapkan. Meskipun demikian ada kepentingan pertimbangan tertentu yang perlu dipakai ketika memilih kurikulum yang akan diterapkan. Pertimbangan tersebut sebagai contoh adalah pertimbangan pragmatis karena berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Maka mereka harus memilih antara kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan kurikulum Kementerian Agama. Secara kondisi, kurikulum ini diterapkan di sekolah terpadu dan adalah diadopsi dari kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan berbagai modifikasi lain yang ada. Sehingga struktur kurikulum sekolah Islam terpadu merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional, sehingga sekolah Islam terpadu menerima mata pelajaran dari kurikulum nasional dan kurikulum yang disusun oleh Badan Standar Nasional atau BNSP yang kemudian dijadikan sebagai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Kebudayaan nomor 22 tahun 2006 terhadap 8 standar pendidikan untuk siswa sekolah dasar ditambah dengan muatan lokal yang pengembangan diri menjadi 10 mata pelajaran, sekolah menengah atau madrasah ditambah dengan muatan lokal yang pengembangan dirinya 15 mata pelajaran. Maka ini akan menjadi katakanlah peningkatan dari kualitas yang ada. Kemudian sekolah Islam terpadu tidak memisahkan keduanya mata pelajaran tersebut baik agama maupun umum.
kedua adalah menjadi fardu ain untuk dipelajari, dan juga menjadi ilmu umum yang fardu kifayah yang juga dipelajari. Namun keduanya merupakan rumpun keilmuan yang wajib dipelajari sebagai bekal menjalankan tugas manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Kedua rumpun keilmuan tersebut dianggap sebagai sama-sama mempelajari ayat Allah SWT, suatu rumpun keilmuan mempelajari Allah yang tertulis dalam teks Al-Quran dan hadis. Rumpun keilmuan tersebut mempelajari berupa kemudian tentang kondisi-kondisi alam yang ada. Nah, hal inilah sesuai dengan pemikiran Profesor Muslim menyatakan bahwa kata Tuhan itu adalah Al-Quran dan hadis. The word of God cannot possible contrary the word of God. Ini kondisi yang ada. Kemudian kalau kita lihat bagaimana sebenarnya dalam proses dari sekolah Islam terpadu adalah pengabdian diri kepada Allah dan berperan sebagai khalifah di muka bumi. Kemudian ideologi kedua lembaga ini adalah berdasarkan KMA nomor 60 2015, Kementerian Agama menyelenggarakan paling sedikit satu madrasah aliyah negeri unggulan di setiap provinsi. Kemudian mereka masyarakat dapat menyelenggarakan madrasah unggulan, kemudian juga madrasah aliyah unggulan terhadap berupa madrasah akademik, madrasah keterampilan, dan madrasah keagamaan. Dan Kementerian Agama menyusun peta pengimbangan mutu madrasah secara terencana, berjenjang, bertahap, berkelanjutan berdasarkan hasil akreditasi madrasah, ujian nasional, ujian akhir madrasah berstandar nasional, dan kriteria lain. Kemudian keberadaan madrasah baru katakanlah menjadi unggul dan berada di tengah-tengah masyarakat. Kemudian untuk mewujudkan madrasah unggulan itu perlu ada persiapan panjang matang. Ada beberapa persoalan yang harus menjadi penyebab kemandekan. Maka menurut Rohihat ada 3 faktor utama penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Yang pertama, penyelenggara pendidikan masih menekankan pada hasil, tidak konsisten. Yang kedua, penyelenggara pendidikan dilakukan secara terpusat, tidak holistik. Ketiga adalah peran serta masyarakat dalam dunia pendidikan sangat minim. Kemudian bagi madrasah, pokok permasalahan baik pada tingkat unggulannya terlihat dari kurikulum madrasah yang belum fokus, kemudian pengembangan madrasah yang masih bersifat tambal sulam. Kemudian dalam kondisi sekolah Islam terpadu adalah diadopsi dari Ikhwan Muslim. Konsep ini adalah konsep muhasafat yang menjadi tujuan dalam pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah Islam terpadu. Secara spesifik, kurikulum yang ada pada Islam terpadu merupakan kurikulum yang berisi target yang harus dicapai secara berkala dalam beberapa kurun waktu yang ada. Nah, karakteristik dari kurikulum Muslim itulah yang menjadi tujuan akhir dari sekolah Islam terpadu, di mana dia memiliki akidah yang lurus, beribadah yang benar, berakhlak yang mulia, mandiri, berwawasan pengetahuan luas, berbadan kuat dan sehat, bersungguh-sungguh terhadap dirinya, terampil mengolah semua urusannya, disiplin waktu bermanfaat bagi orang lain. Kemudian strategi yang dapat yang mendasari adalah di Indonesia itu pertama pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, yang kedua relevansi, yang ketiga peningkatan kualitas, yang keempat efisiensi. Nah, secara umum strategi itu dapat dibagi menjadi 2 dimensi yang meliputi peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. Nah, menurut Mulyono, keunggulan paling unggul yang dimiliki madrasah saat ini adalah adanya daya hidup atau survival, daya juang, karena kalau tidak berjuang madrasah maka dia tidak akan bisa maju. Daya tahan, elemen vital, bagaimanapun kondisi pembiayaan dan lain sebagainya, madrasah bisa bertahan dengan kondisi yang ada. Daya adaptif maupun evolusional, daya kebenekaragaman. Nah, daya hidup, juang, tahan madrasah ini dapat dibuktikan masyarakat madrasah mampu hidup di segala zaman dan keadaan. Minta apa ya? Yaitu sejak zaman penjajahan Belanda, Jepang, kemerdekaan, revolusi Orde Baru maupun Orde Baru dan seterusnya. Kemudian di pembelajaran sekolah terpadu mengakomodasi prinsip-prinsip belajar yang ada di UNESCO. Pertama, belajar untuk memahami dan menghargai orang lain. Sejarah mereka menilai agama, learning to live together. Yang kedua, belajar untuk menguasai secara mendalam dan lebih luas tentang keilmuan, yaitu learning to know. Kemudian belajar untuk mengaplikasikan ilmu, bekerjasama dalam ilmu, belajar memecahkan masalah dan dalam berbagai situasi, atau learning to do.
kemudian belajar untuk dapat mandiri menjadi orang yang bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan kebersamaan learning to be. Ini adalah desain pembelajaran yang ada pada sekolah Islam terpadu. Ada 5 azas pegangan bagi pengembangan kurikulum pada MAN-IC dan sekolah Islam terpadu. Yang pertama, azas jelas dan benar. Kurikulum pendidikan terpadu harus memiliki rumusan dan perincian yang tujuan pendidikan yang jelas, yang tertuang dalam silabus RPP, tertuang dalam buku pegangan siswa, guru maupun orang tua. Ia mudah dipahami dan dimengerti oleh orang-orang yang menggunakannya. Yang kedua, tertib dan kontinu, di mana kurikulum IC dan SIT dalam mengajarkan pokok bahasan kepada anak didik harus secara berurutan dan secara berkelanjutan. Artinya setiap pokok bahasan disampaikan berjenjang, berkelanjutan dan suatu susunan yang tertib sesuai dengan tingkat usia dan kematangan psikologi pada materi yang diputuskan. Yang ketiga adalah efektif dan efisien, di mana kurikulum MAN-IC dan sekolah Islam terpadu ini dirancang dengan mempertimbangkan prinsip tepat waktu dan tepat guna. Yang ketiga adalah seimbang dan profesional, di mana MAN-IC dan sekolah Islam terpadu memperhatikan keseimbangan antara roh dan akal serta jasad, sehingga program yang diajarkan itu memenuhi kebutuhan jasad. Kemudian adalah bagaimana integratif dan menyuluh. Kemudian keterpaduan menyuluh meliputi nilai dan pesan, dalam arti bahwa sudut pendidikan Islam itu dilihat dan dikemas berdasarkan agama Islam. Pelajaran umum, IPA, IPS, dan keterampilan disampaikan dalam bentuk bertingkat dalam nilai Islam itu terintegrasi. Yang kedua, jangkau pendidikan, setiap kegiatan pengajaran harus optimal. Kemudian penyelenggaraan pendidikan memberikan kemampuan dasar kepada peserta didik untuk berupa pengetahuan, kemudian mengintegrasikan kemampuan keterampilan sikap yang islami, kemudian membentuk peserta didik menjadi manusia yang berkepribadian saleh dan soleha. Secara kondisi kurikulum nasional yang diwarnai dengan nilai Islam melalui penanaman bidang studi keislaman, kemudian desain kurikulum yang berorientasi pada kebutuhan peserta didik, lingkungan dan perkembangan iptek, kemudian implementasi kurikulum yang mengedepankan integrasi secara fungsional, kreatif, dan aspek kognitif dan psikomotor. Kemudian peserta didik diharapkan bagaimana memiliki akidah yang kuat, beribadah secara benar, berakhlak mulia, cinta dan terampil membaca Al-Quran, berakal budi yang cerdas, berbadan sehat yang kuat, dekat dan cinta kepada Al-Quran, bertindak kreatif, terampil, mandiri, dan bertanggung jawab, bersikap positif, santun, toleran, jujur, berani, disiplin, rajin, dan cinta kasih sesama. Nah, untuk pendidik, jika mereka harus memiliki kualifikasi minimal, memiliki kompetensi sesuai dengan tugasnya, memiliki pemahaman agama dan amaliyah yang baik dalam kehidupan keseharian, memiliki keberanian, menunjukkan kecintaan kepada bekerja dengan baik, memiliki hubungan yang baik dan harmoni dengan orang tua, wali murid, kemudian melandasi diri dengan keikhlasan akan setiap perilaku profesionalnya. Pengawasan kedua lembaga ini, baik MAN-IC maupun sekolah Islam terpadu, itu diaudit secara finansial dan kinerja akademik dilakukan secara internal maupun eksternal. Kemudian audit secara periodik sesuai dengan kebutuhan. Kemudian audit dilakukan oleh orang yang berkompeten. Kemudian pengawasan dilakukan untuk kepentingan, bukan untuk kepentingan pemberian hukuman. Kemudian pengawasan diorientasikan kepada perbaikan personal dan seterusnya. Kemudian transformasi dari madrasah pinggiran menjadi madrasah kelas menengah. Nah, inilah awal muncul kukuhnya madrasah kelas 2 menjadi madrasah pilihan utama. Nah, tidak heran jika Direktorat Madrasah Pendidikan Islam membuat slogan madrasah lebih baik dan lebih baik madrasah. Meski demikian, untuk di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, masih terdapat madrasah yang baru pada tahap pencarian jati diri, kemudahan akses, dan belum pada berpikir pada mutu. Nah, biaya juga dihadapkan bagi permasalahan gedung, renovasi, dan lain sebagainya, sehingga terkadang menghambat kemajuan suku madrasah tersebut. Nah, sejalan dengan visi tersebut, maka tujuan madrasah sekolah Islam terpadu dirancang dengan sistem terpadu yang memungkinkan siswa mengembangkan potensi dasar secara terpadu, terus-menerus berkesinambungan. Nah, lingkup pendidikan dirancang sebagai masyarakat belajar, sehingga siswa berinteraksi secara langsung dengan masyarakat. Guru berperan sebagai peserta didik, sebagai pendidik bukan pengajar. Guru harus memahami perkembangan siswa dan guru menjadi sumber keteladanan yang nyata bagi siswa.
Kemudian Peraturan Menteri Agama Nomor 6 2016 di mana perubahan PMA Nomor 90 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan madrasah pada pasal 61 di mana menyatakan Kementerian Agama menyelenggarakan sedikitnya satu madrasah unggulan di setiap daerah atau setiap provinsi. Nah, juga Keputusan Menteri Agama Nomor 744 tahun 2017 tentang pendirian Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia. Dan inilah perkembangan sampai sekarang. Kemudian kehadiran sekolah Islam terpadu telah memberikan warna terhadap perkembangan pendidikan di Islam di Indonesia berupa dengan 3 lembaga pendidikan, yakni pesantren, madrasah, dan sekolah umum. Nah, sekolah Islam terpadu ingin memadukan antara pendidikan agama dan menjadi ciri khas pesantren dan pendidikan modern yang menjadi ciri khas sekolah umum. Nah, perbedaannya dengan madrasah meskipun sama memadukan, maka pembelajaran umum dan pelajaran agama adalah pada sekolah Islam terpadu tidak hanya memadukan kedua jenis mata pelajaran tersebut dalam kurikulum formal, tapi dalam keduanya menyatukan dalam satu kepribadian anak didik. Nah, ini adalah bagaimana Dirjen Pendis mengatasi berbagai persoalan yang ada pada MAN-IC, yaitu sekolah Islam terpadu. Pertama, itu meninjau kembali berbagai kebijakan, baik itu terhadap MAN-IC maupun kepada sekolah Islam terpadu. Yang kedua, menata ulang mekanisme rekrutmen pendidik, kemudian bagaimana meningkatkan dan mendirikan menyediakan anggaran. Kemudian yang keempat adalah melakukan pengembangan kurikulum secara bertaraf internasional. Kemudian kalau kita lihat bagaimana kondisi perkembangannya adalah inilah tahapan-tahapan proses sekolah Islam terpadu itu. Diawali dengan kondisi yang ada, kemudian dilanjutkan dengan visi dan misi pengembangannya, dan bagaimana inilah semacam master plan keberadaan sebuah lembaga Islam terpadu. Nah, kalau di IC inilah bagaimana mekanisme untuk proses keberadaan MAN-IC itu sendiri, sehingga dengan keberadaan mekanisme ini maka akan tergambar bagaimana input output, sehingga pola pikir dalam mengolah sebuah lembaga pendidikan MAN-IC ini bisa terlaksana dengan baik. Bapak dan Ibu, para peserta kuliah yang berbahagia, inilah beberapa paparan yang bisa saya sampaikan tentang analisis Madrasah Insan Cendekia dan Sekolah Islam Terpadu serta solusinya dalam perspektif pendidikan filsafat pendidikan Islam. Nah, itu saya yakin dan percaya dalam pemaparan makalah ini banyak hal yang kurang, baik itu adalah sistem penulisan, catatan kaki, kemudian pemaparan dan lain sebagainya. Nah, saya yakin dan percaya demi sempurnanya makalah ini itu banyak masukan dan saran dari Bapak dan Ibu para peserta kuliah yang berbahagia. Maka untuk itu tentu saya berharap masukan dan sarannya akan menjadi mengantarkan kesempurnaan pada makalah yang saya tampilkan pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu. Itu kita kembalikan kepada moderator. Tanya cek Pak. Stop, scan. Tadi di Ferry tanya cek. memberikan sebuah kurang terdengar Pak. Kurang terdengar Pak Ferry. ya. Begini sudah. Halo, begini sudah. Ya. Agak masih labah Pak Ferry. Mbak terdengar suaranya. Kedengaran ya? Yang tadi malah terdengar. Harus jelas Pak yang sebelum pakai headset. Coba enggak pakai headset Pak Ferry. Pak Ferry, suaranya dimutkan tuh. Suara. Alah. Kalau begini kedengaran Pak? Kedengaran baru last Ya, baik.
Kalau begitu tadi saya sudah menyampaikan kepada Kecil suaranya Pak Ferry. bahwa untuk mempersingkat waktu kita minta 3 penanya saja dan sudah ada orang-orangnya, yaitu yang pertama Pak Muhammad Hadi, yang kedua Pak Dedi Sardianto dan Pak Muhammad Rizky, dan juga Suaranya kecil. pertanyaannya. Baik, kepada yang pertama saya silakan kepada Pak Muhammad Hadi. Ya, terima kasih Pak Ferry atas kesempatan bertanya. Yang terhormat Pak Prof. Dr. Zulmukim. Jadi langsung saja bertanya kepada Pak Zal Khairi mengenai Man Insan Cendekia dan board apa namanya tadi? Sekolah Islam Terpadu. Madrasah. Ya, Sekolah Islam Terpadu, SIT. Jadi pertanyaan saya yang pertama mengenai SIT. Perbedaan SIT sama boarding school itu apa, Pak? Ada nggak kesamaan dengan boarding school Sekolah Islam Terpadu ini? Karena soalnya SIT ini bentuknya itu seperti pesantren tapi di sekolah biasa gitu. Ya, ada nggak kesamaan antara boarding school dengan SIT? Atau berbeda sama sekali gitu? Kemudian mengenai pertanyaan kedua mengenai Madrasah Islam Insan Cendekia. Tadi katanya biaya sekolahnya itu seperti industri mulia gitu. Istilahnya untuk MIC ini adalah industri mulia. Sementara sekolah-sekolah yang berstandar reguler biasa ya. Reguler biasa itu lebih murah biayanya. Tapi dikatakan di sini dananya tinggi tadi masuk ke sini. Sekolah IT itu contohnya. Tapi kok penyebutannya industri mulia gitu. Padahal dananya tinggi. Jadi nggak semua orang bisa memasuki sekolah itu. Mungkin hanya 2 pertanyaan. Pertama tadi mengenai SIT, apakah sama dengan boarding school atau beda? Kemudian pertanyaan kedua mengenai ada istilah industri mulia tadi yang menggambarkan biaya di sekolah ini. Apakah yang dikatakan mulia di sini adalah biayanya mahal? Sekolah Islam Terpadu, SMP, bahkan ada kawan saya sampai sempat keluar dari sekolah Islam Terpadu itu karena dana yang masuk ke sana itu tidak jelas dibawa kemana, penjelasan pengeluaran dana itu untuk apa aja. 15 juta untuk uang masuk, itu penjabaran dananya untuk apa aja nggak jelas, jadi dia memutuskan keluar dari sekolah itu karena takut nanti menggunakan harta yang tidak halal menurut dia gitu, menurut kawan saya itu. Jadi bagaimana tanggapan Pak Zal Khairi mengenai hal tersebut? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan dilanjut dengan Pak Dedi Sardianto dan nanti dengan Pak Muhammad Rizky. Terdengar. Baik, terima kasih Pak Ferry atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Profesor Zulmukim selaku penampung kepada kita, kemudian Bapak Zal Khairi sebagai pemakalah yang telah memberikan penyajian yang luar biasa buat kita semua, dan memang makalahnya sangat luar biasa sekali Pak Zal. Ya, alhamdulillah, kasih. Banyak sekali halamannya nih Pak Zal. Iya. Ya, mungkin memang yang belum tersentuh mungkin tadi mengenai apa namanya masalahnya itu yang belum tersentuh sedikit gitu Pak Zal. Iya. Mungkin nanti lebih bisa dicari lagi gitu kan masalahnya seperti apa yang ada di MAN-IC dan SIT ya. Cuma yang saya tanyakan tadi Pak Zal, berangkat dari yang disampaikan di makalah ya Pak Zal. Tadi saya lebih fokus kepada MAN-IC nih kayaknya, karena kalau dibandingkan dengan SIT agak berbeda gitu ya, karena SIT jelas itu sekolah swasta gitu ya, di bawah yayasan gitu kan, dan pengelolaannya tentu juga swasta juga, walaupun memang nanti dia koordinasinya dengan dinas pendidikan ya kabupaten kota. Akan tetapi kalau MAN-IC ini jelas negeri yang dikelola oleh Kementerian Agama gitu kan.
Cuma yang saya tangkap di makalah tadi Pak Zal, Man IC ini latar belakangnya itu yang selama ini masyarakat memandang bahwa madrasah itu berada pada second class, gitu kan, berada pada apa namanya itu kelas kedua, gitu ya, sekolah kelas kedua di sebelum sekolah umum, gitu kan. Maka lahirlah produk sebuah madrasah namanya Man IC. Cuma yang saya herankan, gitu kan, ini adalah sebuah prototip atau pilot project dari Kemenak untuk mengangkat nama madrasah, dan diangkatlah namanya Man IC. Sementara kalau kita lihat dibandingkan dengan madrasah lain, kan masih banyak madrasah lain yang memang belum bisa setara, gitu kan, belum bisa sejajar dengan posisi Man IC ini. Apakah ini berarti bahwa Kementerian Agama ataupun naungan Man IC ini sengaja untuk mengkotak-kotakkan, gitu kan? Ini yang saya lihat ini. Kalau di sekolah umum ini jelas Pak Zal, sekolah umum tak ada istilah sekolah unggul, Pak Zal. Sekolah umum di Indonesia ini tak ada istilah yang namanya sekolah unggul ataupun sekolah lebih unggul dibandingkan yang lain, tidak ada. Bahkan jelas waktu PDB Pak Zal, kalau madrasah ini lebih porsinya lebih dibandingkan SMA ataupun di SMP, SD sebagainya. Karena kalau kami di ini kami pakai sistem zonasi ini, zonanya kabupaten kota malah. Sementara madrasah itu zonanya provinsi. Artinya peluang masuk ke madrasah itu lebih tinggi dibandingkan dengan sekolah umum. Sebenarnya di situ madrasah punya porsi lebih, begitu. Cuma yang saya mungkin kekurang pahaman saya, mungkin kehadiran Man IC ini apakah pemerintah sengaja mengkotak-kotakkan antara madrasah itu sendiri. Ada madrasah yang unggul, ada madrasah yang lain yang belum unggul, kan gitu istilahnya. Mana posisi madrasah lain ini dengan hadirnya Man IC ini? Nah, ini mungkin Pak Zal yang mungkin ingin saya tanyakan, Pak Zal. Terima kasih Pak Zal. Ya, oke, terima kasih ya. Baik, lanjut kepada Pak Muhammad. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Hajizul Mukim MA, dosen pengampu kita, Pak Moderator, Pak Pemakalah, Bapak dan Ibu yang seperjuangan. Mungkin sedikit saja. Kebetulan Pak Zal Khairi adalah merupakan langsung yang praktisi dalam dunia pendidikan di madrasah. Barangkali perlu juga nanti diketahui oleh bersama apa benang merah perbedaan yang sangat mendasar antara madrasah-madrasah yang ada dibentuk oleh Kementerian Agama. Ada MAN yang biasa saja, ada kemudian MAN model, kemudian juga ada MAN program khusus, dan juga ada MAN insan cendekia. Nah, sepertinya tentu ada filosofinya, ada hakikatnya kenapa ini bisa ada MAN IC. Sehingga menurut pengamatan saya Pak Zal, kemungkinan besar akan masih ada lagi terobosan yang terbaru yang akan dibuat oleh Kementerian Agama melahirkan sebuah madrasah yang mungkin sangat luar biasa. Seperti adanya STPDN umpamanya, atau sejenis akademi kepolisian, Akpol atau Akmil atau SPAN atau apalah ya, kan seluruh instansi itu kan juga punya lembaga-lembaga pendidikan yang itu mereka dijamin akan menjadi aparatur sipil negara di tempat instansi mereka. Jadi mungkin saya merindukan sekali ada nanti sebuah madrasah, ketika anak-anak kita masuk di madrasah itu, maka dia sudah digaji oleh pemerintah, tamat mereka, langsung ditempatkan dia. Maka mungkin dia akan dikade juga menjadi kepala madrasah langsung, atau menjadi kepala KUA dan seterusnya. Artinya apa? Karena bekal yang telah mereka dapatkan itu selaku melalui pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama. Jadi mungkin apakah ada wacana seperti ini, karena Pak Zal adalah orang yang sangat berkompeten menjawabnya, jadi praktisi dalam dunia pendidikan madrasah. Terima kasih Pak Zal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja saya serahkan kepada Pak Zal Khairi untuk
Baik, terima kasih Bapak dan Ibu, Bapak Muhammad Adi, Bapak Didi Sardianto, dan Bapak Rifki terhadap penegasan yang harus ditelusuri melalui makalah ini. Yang pertama tadi sudah ditanyakan oleh Pak Adi, sekolah Islam apakah bedanya dengan boarding school atau kesamaannya. Nah, secara prinsip keberadaan sekolah Islam terpadu itu adalah semacam bentuk keinginan para pemikir-pemikir mereka yang berada pada lembaga pendidikan umum seperti katakanlah di UGM, kemudian di UI dan lain sebagainya, dan mereka melakukan kajian-kajian sebenarnya di kampus mereka. Nah, ketika kajian-kajian itu maka mereka mengimpikan melihat kondisi masyarakat dan perkembangan generasi muda Indonesia yang semakin hari semakin katakanlah terjadinya dekadesi moral, jauh daripada agama dan lain sebagainya. Nah, para mahasiswa-mahasiswa ini, para pemikir-pemikir yang ada di sekolah umum ini, dia berkumpul dan bercita-cita mendirikan sebuah lembaga pendidikan dengan berformat kepada gaya Ikhwanul Muslim seperti di luar itu. Nah, dalam konsep yang demikian itu, maka cita-cita yang mereka laksanakan itu memang secara kondisi semacam full day. Kalau boarding school memang mereka diinapkan di sana, kemudian mandi dan seterusnya. Tapi kalau full day, sekolah Islam terpadunya full day, sepatnya mulai dari jam 7.30 sampai mereka katakanlah ba'da asar, baru mereka pulang dan dijemput oleh orang tua. Dan satu sisi mungkin juga kalau kita lihat memang pembinaannya secara utuh dan menyeluruh. Artinya seorang guru di sekolah Islam terpadu merasakan dia sebagai pendidik. Dia adalah sebagai pendidik, bukan sebagai pengajar. Artinya mendidik mulai bagaimana cara siswa berbicara, bagaimana cara siswa bertutur kata, berperilaku, berbuat, dan melakukan aktivitas. Maka itu menjadi transformasi dari guru yang mengajarkan. Artinya memang guru itu menjadi prototipe pada sekolah Islam terpadu. Kalau di boarding school memang menjadi prototipe juga, tetapi karena hanya mereka hidup dan selingkungan dengan para pimpinan pondok. Jadi ini sedikit perbedaannya. Kalau itu memang melakukan pendekatan secara kejiwaan langsung kepada siswa. Kalau boarding school adalah penglihatan pencontohan berbagai tingkah laku dan kondisi. Nah, persamaannya adalah sama-sama bagaimana mengantarkan siswa dan siswi itu menjadi orang-orang yang betul tafaqahu fiddin, memiliki keterampilan yang mumpuni, memiliki keilmuan yang utuh, sehingga keduanya memang nanti diharapkan sebagai penerus pejuang pelanjut agama Islam dan keberadaan Islam itu sendiri. Nah, keberadaan itulah kita lihat juga pada MAN-IC, dianggap industri mulia, artinya ini sebagai penilaian tinggi. Nah, kenapa demikian? Bagaimana ini terhadap kondisi penelitian yang ada. Nah, memang kedua lembaga ini kalau kita lihat, satu anggaran MAN Ihsan Cendekia itu dibanding dengan sekolah reguler, itu adalah satu IC itu bandingnya 10 MAN reguler. Katakanlah MAN reguler seperti MAN biasa-biasa ini, reguler namanya, artinya masuk jam 7, pulang jam 15, kemudian terus. Kemudian MAN IC itu karena dia boarding, disiapkan semua fasilitas. Karena dia boarding, tentu seluruh fasilitas disiapkan. Katakanlah sesuai dengan standar pendidikan itu, standar pendidikan 8, standar pendidikan. Bagaimana standarnya, berapa satu buah WC, satu siswa berapa WC, atau satu WC berapa siswa, satu kamar berapa siswa, kemudian tempat makan, tempat tidur, tempat belajar, dan seterusnya. Maka kebutuhan yang ada pada MAN Ihsan Cendekia itu memang disediakan semuanya oleh pemerintah, sehingga satu anggaran MAN Ihsan Cendekia itu bahkan sampai 10 kondisi. Nah, keberadaan MAN Ihsan Cendekia adalah sebagai bentuk pengajawantahan ide yang pernah dilontarkan oleh B.J. Habibie. Sebenarnya dulu itu adalah namanya sekolah teknologi yang dibuat oleh B.J. Habibie. Tujuannya adalah sebab untuk katalah embrio bagaimana adanya sekolah penerbangan itu berdiri. Dia akan menjadi orang teknokrat melanjutkan teknologi yang diberikan tinggi. Perjalanan terjadi kemandekan, itu berdasarkan sejarahnya, maka pernah diserahkan itu kepada katakanlah Diknas. Nah, Diknas tidak mampu untuk melaksanakan, akhirnya diserahkan kepada Kementerian Agama. Nah, Kementerian Agama baru bisa melaksanakan ini. Artinya
Di dalam Kementerian Agama itu mengambil MAN-IC adalah sebagai bentuk PPP madrasah atau menjadi magnet school, sebuah lembaga pendidikan. Nah, dengan adanya MAN-IC di tubuh Kementerian Agama, maka ada regulasi dari Kementerian Agama itu sendiri. Ada namanya sekolah unggulan-unggulan yang dimunculkan melalui undang-undang. Maka setiap provinsi disarankan harus membuat sekolah unggulan. Sekarang sudah hampir semua provinsi sudah memiliki bantuan demikian. Nah, keberadaan masyarakat, pandangan masyarakat terhadap sekolah yang second yang pandangan kedua, second class, di mana pemerintah Kementerian Agama khususnya selalu memberikan munculan slogan-slogan baru, bagaimana menjadikan madrasah lebih baik madrasah, kemudian madrasah hebat, bermartabat, dan sekarang adalah namanya madrasah berkelas dunia dan seterusnya. Nah, ide-ide ini terus dimunculkan melalui pendidikan, tujuan dalam mengangkat marwah pendidikan Islam khususnya madrasah bagaimana menjadi prototipe pendidikan yang ada di Indonesia. Maka dalam kondisi ini kan ada namanya madrasah keagamaan, sekarang sudah ada juga madrasah keterampilan. Nah, inilah bentuk-bentuk gambaran pengusahaan mungkin terilhami dengan perpindahannya dari IAIN menjadi UIN. Yang dulu itu kan semua jurusan ada di sana, ada kedokteran dan sebagainya. Nah, madrasah ini ke depan, sampai kalau ada Pak Arif itu mungkin itu tidak akan terjadi. Nanti akan ada namanya madrasah kesehatan, madrasah keterampilan dan seterusnya. Sekarang sudah ada madrasah keterampilan, madrasah keagamaan, madrasah akademik namanya. Kalau di sini adalah madrasah akademik ini. Kalau madrasah biasa seperti saya itu di Sunan itu namanya reguler dan seterusnya. Jadi betul-betul madrasah yang dikasih. Apakah pemerintah telah mengkotak-katik madrasah ini? Dia mendikotomi madrasah ini tidak sebenarnya. Nah, kondisi demikian adalah menjembatani sebenarnya seluruh warga masyarakat yang ingin menuntut ilmu di lembaga pendidikan agama, mereka bisa terfasilitasi keinginan-keinginan. Kalau mereka ingin menjadi orang yang berketerampilan di bidang pendidikan agama, masuklah dia madrasah keterampilan. Kalau dia akan mampu di bidang agama, masuklah dia madrasah keagamaan atau Afrika sekarang. Sekarang PK sudah ada menjadi 10 di Indonesia ini. Kemudian kalau dia hanya menjadi berat, maka masuklah dia ke MAN-IC. Kalau biasa-biasa saja, ya itulah non-reguler. Nah, artinya seluruh keinginan masyarakat untuk masuk ke lembaga pendidikan agama itu difasilitasi. Nah, sementara tadi sudah disampaikan oleh Pak Diki Suwardianto, sementara madrasah sekarang tidak kelebihan murid, bahkan dikejar dari sekolah. Kenapa pemerintah mengkotak-katik? Nah, pemerintah tidak mengkotak-katik, cuma meningkatkan status dan memberikan semacam penegasan keinginan apa yang harus dicapai oleh siswa masuk ke pendidikan agama. Artinya apa yang diinginkan oleh orang tua, oleh siswa ketika mereka belajar di madrasah. Maka justru diberilah madrasah pendidikan atau madrasah akademik, madrasah keterampilan, kemudian madrasah keagamaan, madrasah keterampilan. Nah, begitu juga dengan sekolah Islam terpadu. Apa masalah antara pendidikan dengan sekolah Islam terpadu? Secara prinsip memang tidak ada persoalan atau permasalahan. Nah, permasalahan yang muncul itu adalah ketika 8 standar itu dibicarakan dalam sebuah lembaga pendidikan, maka semua itu memiliki aturan-aturan tertentu. Berapa luas lokal yang harus ada, berapa satu kurikulum bina, dan bagaimana pendanaan dan sebagainya. Nah, kemudian bagaimana output yang diinginkan dalam sebuah lembaga. Nah, karena berarah demikian itu mengacu kepada visi oleh kedua lembaga ini. Ketika katakanlah MAN-IC memiliki visi menjadikan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dan berkeimanan, ketakwaan, muslim, pengetahuan dan teknologi, serta mampu mengaktualisasikan dalam kehidupan masyarakat, maka untuk mengimplementasikan misi itu tentu visi itu butuh sarana dan prasarana pendukung, mulai sarana perangkat keras maupun perangkat lunak, sehingga dalam proses itu dapat bisa terukur dan terencana, dan hasil output yang diharapkan bisa mencapai sasaran. Nah, ketika tidak didukung oleh berbagai persoalan sarana dan prasarana, maka tentu hasilnya tidak akan sama dengan madrasah biasa. Salah satu contoh kasus saat ini umpamanya, kemarin baru saja dilaksanakan KSN online. KSN online itu tingkat nasional dari seluruh madrasah
bahkan dalam kondisi itu bahkan ada sekolah swasta yang mendapatkan juara. Sementara sekolah-sekolah negeri yang dengan guru digaji oleh pemerintah cukup banyak tidak tembus kepada keseluruhan itu salah satu contoh. Nah begitu juga mungkin dalam sekolah Islam terpadu, orientasinya adalah bagaimana mereka menjadikan siswa itu adalah tafaqahu fiddin, mengikuti salafi dan menjadi harapan bangsa dan harapan agama dan umumnya zaman keemasan Islam. Kemudian yang terakhir terhadap apa namanya yang benang merah dari madrasah itulah tadi Pak Rifki, karena pemerintah ingin memfasilitasi seluruh kemauan masyarakat yang belajar di madrasah dan mengantarkan kepada cita-cita apa yang mereka harus capai. Nah tentu semua itu adalah komponen yang diharapkan tentu sarana pendukung, aturan yang berlaku, dan tenaga yang handal tentu sangat diharapkan sehingga apa yang dicapai menjadi madrasah hebat bermartabat, kemudian madrasah lebih baik madrasah, kemudian slogan dari sekolah itu adalah kami adalah penerus penegak Quran dan Sunnah dan seterusnya, tentu sesuai dengan visi dan misi mereka. Maka untuk mengimplementasikan visi dan misi itu, inilah sarana-sarana pendukung yang ada. Maka di sanalah munculnya mahalnya biaya pendidikan dan lain sebagainya. Nah di CP sebenarnya juga mahal biaya dan seterusnya. Jadi begitu juga di sekolah Islam terpadu, karena memang notabene-nya adalah sumbernya dari siswa. Kalau secara umum mereka hanya sama-sama mendapatkan dana BOS, tapi untuk dana pendukung inilah yang dikondisikan kepada mereka orang tua, dan ini sebenarnya wajar karena sebuah lembaga pendidikan itu adalah didukung oleh orang tua, oleh masyarakat, pemerintah. Nah, tanpa stakeholder yang ada ini, maka cita-cita yang diinginkan dan diimpikan oleh sebuah lembaga dia tidak akan tercapai tanpa ditopang oleh orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Nah, artinya masyarakat, pemerintah, orang tua harus bersama-sama menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, yang mumpuni, sehingga sebuah lembaga itu memang bisa mengantarkan peserta didik sesuai dengan tujuan dan visi yang ada pada sebuah lembaga. Sehingga orang tua ketika anak di sebuah lembaga itu akan merasa nyaman, merasa puas, karena setelah anaknya masuk sini ini akan jadi anaknya. Jadi jelas orientasinya. Nah untuk jelas orientasi itu semua komponen dan satu arah, satu visi, sehingga nanti bisa dapat dilaksanakan. Demikian Bapak Hadi, Pak Didi Sardianto, dan Pak Rifki yang bisa kita paparkan. Kita juga berharap nanti penajaman dari Pak Prof terhadap persoalan. Demikian Pak Ferry, Syekh. Baik, terima kasih Pak Zalkeri sebagai pemakalah dan telah menanggapi seluruh pertanyaan-pertanyaan dan sanggahan dari teman-teman, dan kira-kira satu atau dua saja masukan ada dari teman-teman. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Prof, pengampu mata kuliah yang kita hormati, dan Pak Zal, moderator dan teman-teman. Tadi sudah banyak dipaparkan oleh pemakalah dan sudah dikembangkan dalam diskusi. Tapi saya melihat diskusi kita, diskursus yang kita kembangkan itu lebih pada tataran pelaksanaan di lapangan, ketimbang membawa itu ke dalam ranah kajian filsafat begitu. Artinya apa? Saya melihat problem induk itu di dalam konteks filsafat pendidikan itu sebetulnya bagaimana menghilangkan pandangan dikotomis antara pendidikan umum dengan pendidikan agama. Jadi upaya-upaya itu terus dilakukan, dan kita melihat Insan Cendekia ini salah satu langkah ke sana. Sekolah Islam terpadu itu langkah di sana. Kita tahu latar belakang Islam terpadu itu adanya kajian-kajian dari teman-teman kalau tidak salah di ITB, yang akhirnya beberapa perguruan tinggi akhirnya melahirkan satu model. Ini diawali dengan keresahan
adanya pendidikan kita yang cenderung mengabaikan aspek kemanusiaan, sisi lain dari kemanusiaan. Oleh karena itu apa? Sementara di dalam filsafat pendidikan Islam itu adalah upaya untuk mengembangkan semua potensi kemanusiaan itu dalam rangka memanusiakan manusia. Setiap pendidikan yang mengarah ke situ sebetulnya termasuk ke dalam kategori pendidikan Islam. Nah, sekarang kita lihat turunan dari filsafat ini. Kita lihat turunan dari filsafat ini pada tingkat yuridis, pada tingkat undang-undang. Saya melihat undang-undang saja sudah ada bermasalah. MAN didefinisikan di dalam undang-undang itu adalah pendidikan umum yang bercorak keagamaan. Ini artinya apa? Sepanjang kita tetap menggunakan istilah ada pendidikan umum dan pendidikan agama, sepanjang itu pula lah sesungguhnya diskursus antara atau pandangan yang dikotomis itu akan selalu berkembang. Oleh karena itu tidak ada pendidikan umum, yang ada itu adalah pendidikan di dalam perspektif Islam itu mencakup semuanya. Jadi sekarang problem kita bagaimana mengintegrasikan kedua model yang tanda petik kita sebut pendidikan umum ke dalam pendidikan agama. Mengintegrasikan tidak hanya sekedar memadukan. Saya lihat dalam kurikulum itu memadukan antara pendidikan kurikulum umum dengan kurikulum agama. Akibatnya apa? Akibatnya nanti akan terjadi di satu sisi bobot pelajaran semakin tinggi dan itu memberatkan sekali kepada siswa. Di sisi lain sebetulnya bukan itu hakikatnya. Hakikatnya itu terintegrasi. Kalau lahir nanti fakultas kedokteran, kalau di tingkat perguruan tinggi, ya bukan pelajaran tasawuf di sana, tapi kedokteran yang semakin menjadikan dia sebagai abdun dan khalifah. Kalau lahir dari sana IT yang semakin menjadikan prodi IT yang semakin menjadikan abdun dan khalifah. Kalau ini model yang produk yang akan dilahirkan, itu memang kurikulumnya itu benar-benar bukan terpadu tapi terintegrasi. Di dalam mata kuliah kedokteran umpamanya itu dimensi kemanusiaan, dimensi ketuhanan, nilai-nilai ketuhanan sudah terpatri di sana tanpa mengatakan itu adalah mata kuliah keagamaan. Ini sebetulnya erat juga kaitannya dengan yang tadi. Tadi saya ingin menanyakan juga yang ini. Ini sebetulnya problem besar kita itu belum lagi mengintegrasikan ini. Selain di samping mungkin persoalan-persoalan sumber daya manusia, manajemen tadi Pak Prof juga menyinggung, urusan untuk mengurus pada perguruan tinggi, katakanlah UIN sekarang Imam Bonjol, itu kalau ada prodi-prodi umum di luar eksat, itu tidak bakal akan keluar izinnya nanti. Mengapa? Karena sudah ada sepertinya sinyal begitu. Kita sekarang di Fakultas Adab sedang menjajaki kemungkinan prodi sastra Inggris yang sudah dulu diusulkan. Tapi itu bekal sulit itu. Kalau tidak eksat. Mengapa? Ini linknya, ini administrasi, ini manajemen. Tapi terlepas dari itu, yang kita harapkan sebetulnya adanya sebuah pendidikan yang tidak mendikotomiskan pendidikan umum dan pendidikan agama lagi. Yang ada di situ, kalau berbicara kedokteran, ya kedokteran itu pendidikan agama. Mengapa? Karena produk perguruan tinggi atau pada tingkat SLTA-nya. Kalau tingkat SLTA-nya kita lihat, saya lihat undang-undangnya ini rupanya di tingkat SLTA itu ada MAK yang juga nanti keahliannya macam-macam. Ada teknologi, kesehatan, seni, IT, agrobisnis. Ada peluang apa yang disampaikan oleh Pak Rifki tadi sangat mungkin terjadi. Nanti akan lahir man-man yang spesialis untuk bidang tertentu. Tapi problemnya sekarang itu bagaimana merakit atau mendesain kurikulum itu, kalaupun dia agrobisnis yang lahir di produk di jurusan itu nanti
itu memang yang semakin menempatkan dan menjadikan outputnya itu sebagai khalifatullah dan sebagai abdun yang tidak hanya seperti yang dilahirkan oleh pendidikan umum yang dalam tanda petik kita lihat hari ini. Jadi saya kira mungkin begitu. Jadi problem besar itu terletak pada bagaimana mengintegrasikan, bagaimana memadukan di dalam satu kurikulum terpadu, terintegrasi, tidak menggabungkan saja, itu menjadi sebuah model dari pendidikan Islam dan tidak ada lagi istilah dikotomis antara pendidikan umum dengan pendidikan agama. Kira-kira itu yang agak sedikit problem, tapi pada tingkat pelaksanaan itu memang sudah ada upaya hadirnya Cendekia, hadirnya sekolah Islam terpadu dan hadirnya lembaga perguruan tinggi itu sebetulnya harapan besar bagi kita itu akan bisa menjembatani. Tapi itu belum selesai, banyak masalah yang terkandung di sana, terutama pada tingkat filosofis, pada tingkat dasar dan turunannya pada tingkat undang-undang kita lihat masih dikotomis. Saya kira begitu. Terima kasih kepada Pak Maksum atas sumbangsi pemikirannya. Mengingat waktu tentunya saya rasa cukup tanggapan dari kita semua. Untuk selanjutnya waktu dan tempatnya kita persilahkan kepada Pak Prof sebagai dosen pengampu pada mata kuliah ini. Kepada Pak Prof dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Saudara yang saya hormati, saya senantiasa ada di samping Bapak dan Ibu, tapi kadang-kadang pikiran terbelah, ya, terbagi. Ya. Kayak beristri dua nampaknya ini. Itu nampaknya enggak begitu enak, janganlah terbagi lagi. Tapi apa boleh buat, ini tantangan, alhamdulillah kita bisa melaluinya. Dan mungkin sekitar 5 menit lagi ya, tiba lagi dan saya untuk bertanya ini. Ini sudah Pak Saprudin, saya pembimbing 2 ini. Pak Saprudin pembimbing 1 sudah mulai bertanya. Saya sebenarnya ingin memberikan beberapa hal komentar terkait ini. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, pertama dengan adanya MAN IC dan sekolah Islam terpadu ini kita dilihat dalam perspektif perkembangan pendidikan Islam, dalam perspektif inovasi pendidikan Islam. Jadi artinya pendidikan Islam di Indonesia itu cukup berkembang dan berinovasi. Tidak hanya satu bentuk saja, tapi banyak alternatif. Ini bagaikan kita pergi ke pasar, banyak tawaran-tawaran yang memang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Nah, ini yang pertama, adanya perkembangan pendidikan Islam dalam berbagai bentuk. Yang pada awalnya kita tahu pendidikan Islam ini tafakufiddin saja. Itu konsep dasarnya dulu, tapi ternyata saat ini Islam tidak hanya tafakufiddin. Ternyata hidup ini perlu diatur dengan berbagai keterampilan, pengetahuan dalam rangka mewujudkan tugas kekhalifahan. Jadi artinya inovasi ini berkembang karena munculnya paradigma baru tentang pendidikan Islam. Itu kajian-kajian filsafat pendidikan Islam itu sudah berkembang. Jadi memahami pendidikan Islam sudah lebih luas. 2 lembaga ini berbeda, satu lembaga negeri di bawah Kementerian Agama, yang satu lembaga swasta di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini perbedaannya. Tapi ini merupakan sebuah solusi daripada tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Jadi artinya dengan adanya lembaga pendidikan Islam yang sudah ada itu ternyata tidak cukup menampung aspirasi masyarakat dan masyarakat membutuhkan sesuatu yang luar biasa begitu. Mungkin orientasi masyarakat sekarang tidak hanya tafakufiddin, paham agama, bisa melaksanakan ajaran agama, tapi cerdas di dalam ilmu pengetahuan. Orientasinya saya rasa mungkin sudah ke sana.
Cuma tentu saja banyak problema, banyak permasalahan dalam pengembangan ini. Kalau misalnya sekolah Madrasah Islam Ihsan Cendekia itu sebenarnya kan gagasan awalnya dari B.J. Habibie. Saya rasa gagasan Habibie itu dia melihat fenomena pendidikan Islam selama ini sangat terpinggirkan, sehingga dengan pola integrasi ilmu pengetahuan dengan mendirikan SMA pada awalnya tahun 1996, maka didirikan SMA Ihsan Cendekia, kemudian Manik School dulu, kemudian Islam Cendekia. Kemudian ketika Bibi tidak lagi bisa fokus untuk mengembangkan sekolah Ihsan Cendekia itu, maka ditawarkan kabarnya ke Dikbud. Dikbud tidak mau, karena Dikbud sudah banyak sekali sekolah dan anggarannya tinggi. Maka ditawarkan ke Kemenak, maka Kemenak menerima dengan senang hati, dengan lapang dada. Konsekuensinya harus menyiapkan anggaran yang besar. Nah, maka muncullah tahun 2000 Madrasah Islam Ihsan Cendekia Islam Negeri, yaitu di Serpong dan di satu lagi Gorontalo ya. Dan alhamdulillah sekarang kalau tidak salah itu sudah sampai 24 itu. Pariaman sudah di Sumatera Barat sudah ada satu. Kayaknya ini untuk menghasilkan sekolah ini, madrasah ini memang harus ada kerjasama pemerintah daerah, anggota DPR dan keinginan pusat. Nah, jadi memang susah dengan anggaran yang sangat besar. Jadi mudah-mudahan ini menjadi sebuah solusi. Tapi tentu saja problemanya pasti sangat banyak. Baik gurunya, manajemennya, kemudian orientasinya, termasuk kurikulumnya, termasuk juga dukungan masyarakat. Nah, selanjutnya juga madrasah sekolah Islam terpadu juga begitu. Ini sebuah model baru yang diinginkan masyarakat. Bapak, Ibu, saudara yang saya hormati, saya rasa apa-apa yang kita kaji dari beberapa lembaga pendidikan Islam ini mendorong kita untuk melihat secara dekat sejauh mana mungkin permasalahannya, solusinya dan segalanya, dan mungkin Bapak Ibu bisa ini dijadikan inspirasi untuk ditulis melalui penelitian dalam nanti disertasi. Jadi penelitian tentang Madrasah Islam Madrasah Aliyah Islam Cendekia ini untuk disertasi ini bagus sekali ini. Jadi bisa diteliti seluruh Indonesia kan, jangan ragu lah. Dan mungkin bisa ada anggarannya juga kalau ini ditanggung ke berbagai kemungkinan. Atau sekolah Islam terpadu ini bagus juga. Karena tadi ada boarding school dengan Islam terpadu itu memang ada kesamaan, tapi perbedaannya ini ada JSIT, Jaringan Islam dengan Sekolah Islam Terpadu. Jadi mungkin ada misi, ada keinginan yang mulanya muncul dari 5 sekolah di Suaranya hilang. Sinyalnya bermasalah. Oke. Bapak Ibu. Ya. Saya untuk sementara kita cukupkan sampai di sini karena khawatir ini waktunya juga dan terima kasih. Insyaallah nanti kapan-kapan kita juga bisa mengkaitkan dengan beberapa topik lain dengan topik ini. Terima kasih sekali. Kemudian terakhir saya juga akan foto ini dulu sebentar sebelum hilang. 1, 2, 3. Oke, Bapak, Ibu, saudara yang saya hormati, kita cukupkan sampai di sini. Kemudian, ya insya Allah pada minggu-minggu yang akan datang, mudah-mudahan tidak ada problemanya lagi, kita akan bisa fokus ya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf hal-hal yang kurang berkenan, dan kita cukupkan sampai di sini, dikembalikan kepada moderator untuk menutupnya. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof atas ilmunya yang bermanfaat bagi kami.
Dan pada Bapak Ibu sekalian, saya rasa untuk paparan makalah yang kedua ini sudah cukup, dan tentunya saya kembalikan kepada ketua kelas. Akhirul kalam, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.